Hadirin wal hadirat yang kami hormati, dan pendemonstrasi yang pertama merupakan pendemonstrasi khusus, dan kami mohon kepada Yang Mulia Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki AMSH, beliau selaku pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mau'idul Amin Bunang Ketengah. Waktu dan tempat Abdina Ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haki usah memperkenalkan diri guling. Provokator. Gula tak usah memperkenalkan diri, insyaallah launing sedaja. Nika Ulami beda di antarana audien atau undangan. Nika gula makin tanya, bu ibu, pak bapak, melia cewek, napa cowok, saya tanya lagi nah. Cewek. Kipon ki melia lagi nah. Melia lagi segerbu. Kembangan. Coba saya cuma gula nyontoin poin nih kah. Kemarin ke Budin ini ke bersejat lakar membidangi. Coba menghadap atau lega baru. Nyari saya imut. Tung dua telur. Berapa? Mertelur belas. Coba itu. Situ kamu. Aduh lah gua tolero. Sini. Ada berapa? Coba ke sini. Peng ya. Make peng. Please, bener. Silakan memperkenalkan diri, kamu dari peserta apa? Perlu kau ingin bagi. Itu tidak hanya kelas atau sekolahan berjenjang, bertingkat. Kitab kuning pun bertingkat. Pesantren pertama Ilan Alfia, macam-macam mak. Badan otonom, badan binsus, badan apa? Yang teh wisuda saja, setahun makin sekian kali beda. Jadi ini termasuk program Badan Otonom Pesantren. Tahap dasar adalah harus hafal Alfiyah Ibnu Malik. Setelah itu program PFK, Takjil Fahmil Kutub atau Prakom. Setelah itu naik lagi melepeter macam kitab ilmu faraid dan fikih yang disebut dengan fakih. Setelah itu naik lagi ke yang lebih tinggi yaitu logika dan usul fikih dan balaghah. 3 materi sekaligus. Saya persilakan perkenalkan diri. Berisi tanya ngereng. Mungkin berisi tanya bareng hakim ngereng. Mungkin audien para undangan berisi nyoba. Nega menguasai 3 ilmu sekaligus, logika, usul fik dan sekaligus ilmu balaghah. Ngereng mana berisi nyoba? Pasrah lagi nah. Beda ini. Ngereng. Perkenalkan diri silakan. Ke sini. Teman udah kemarin. Ngebasakin peraga silakan. Perkenalkan diri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saodah, alamat Pesanggar, putri dari Bapak Bermawi dengan pasangan Ibu Suibah. Mana Ibu Suibah?
Mohon berdiri. Macam ibu nyan saya mancing menyampun pula. Ibu ibu mana? Berdiri. Hah? Sakit. Sabutin. Ke Saudi ya? Oh pergi ke Saudi, mudah-mudahan lancar gaji. Gitu lagi nah, mau saya wisuda kan ya. Bapaknya ada? Oh, bapaknya bujang ya. Mana Bapak Bermawi, dimohon berdiri. Tepuk tangan untuk Bapak Bermawi ya. Ya. Yang seperti Gus Ipul. Seperti Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, dimulai ya. Saya nggak perlu panjang lebar ya. Saya ambil poin-poinnya saja. Kayak cetak bulan ini. Marina ulan jek benyan tak kuat selesai. Sibitek betok. Saya mulai dari ilmu apa kamu logis ya? Logis ya, logis silakan. Buka definisi terus buka lagi. Mana operatornya ini? Mana operatornya? Apa tuh? Silakan dimulai dari logika ya. Definisi daripada logika apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Konon yang dapat memelihara akal dari kesalahan berfikir. Terus berfikir dan bahasa apa yang maksud di sini? Berfikir berlangsung dalam batin, tepatnya dalam akal. Akan tetapi apabila kita hendak mengetahui pada seorang, maka harus menggunakan kata-kata yang jelas, tepat dan benar sehingga menolong kita untuk berfikir dengan lurus. Oke. Berarti kalau kita berpikir menggunakan logika, kita ambil contoh balon tuh kok bisa terbang, karena apa? Logikanya seperti apa? Karena ada gas. ada anunya, ada karbitnya ya. Baik, selanjutnya buka. Terus silakan, ini pengertian daripada idrok. Bismillahirrahmanirrahim. Idrok adalah menangkap gambar sesuatu dalam intelek, baik secara yakin maupun tidak, baik sesuai dengan kenyataan maupun tidak. Idroku mufradin tasawuron ulim badarku nisbatin bitasdikin usim. Iya, tepuk tangan ya. Artinya dia tidak hanya menguasai logika, tapi dengan dalilnya, dengan Sulamul Munawwarok ya. Saya juga nggak hafal Sulamul Munawwarok. Ya silakan pembagian tasawur. Tadi ya silakan jelaskan kias istironi. Kias ada dua, istironi dan istisnai. Bagaimana maksudnya di sini? Silakan. Kias iktirani adalah kias yang di dalamnya menyebutkan kesimpulan secara potensial. Wa huwallazi dalla 'ala natijati bi quwwatin wa tasabil hamliyati. Kias istisnai adalah kias yang menyebutkan kesimpulan secara aktual. Wa huwallazi dalla 'ala natijah au diddiha bil fi'li tepuk tangan bil untuk quwwah. lengkap dengan dalilnya ya. Oh, silakan ini pembagian yang setelah ini bagaimana? Ada 3. Terus silakan. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga. Terus yang istisnai. Kias istisnai ada 2, kias istisnai tisoli, kias istisnai infisoli. Kita pindah ke akas. Tepuk tangan untuk Saudah. Akas disilakan diperjelas. Apa sih yang maksud tenakut, apa yang maksud akes? Silakan tenakut dulu, tenakut. Tenakut adalah merubah kualitas dan kuantitas qadhiyah dengan lawannya. Afirmatif dirubah pada negatif atau sebaliknya, dan universal dirubah pada partikular atau sebaliknya. Tanakudul hulfu qadayataini fi kaifin wasitun wahidin amrun kufi. Akes adalah menukar posisi subjek dengan posisi predikat atau posisi antisiden dengan konsekuen tanpa merubah kualitasnya. Al-aksu qalbun juz'ayil qadiyah ma'abaqa'in sidqi wal kaifiyah. Iya, tepuk tangan ya. Contoh. Barcelona mengalahkan MU bagaimana contohnya? Silakan. Barcelona tidak bisa mengalahkan MU.
Bismillahirrahmanirrahim. Barcelona tidak mengalahkan MU. Barcelona Mengalahkan MU. tapi mengalahkan Real Madrid ya. Ya, tepuk tangan. Itu termasuk apa itu? Takut apa? Penakut. Tanakut ya. Tepuk tangan untuk Sauda. Selanjutnya kita pindah ke ilmu usul fiqh ya. Ini penguasaan mantik usul fiqh. Kita pindah ke ilmu usul fiqh. Ya, silakan pengertian daripada usul fiqh. Apa perbedaan usul fiqh dengan fikih? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau usul fiqh merupakan alat untuk mengistinbat hukum Islam dari dalil tafsilnya, sedangkan kaidah fikih hanya merupakan kaidah untuk menghimpun masalah-masalah fikih yang mempunyai kesamaan illah. Pengertian usul fikih? Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan alat untuk mengistinbat hukum Islam dari dalil tafsilnya. Haka usul al-fikih labdallah qabalil fanni min juz aini qatarok kaba al-awwalul usulu summasani al-fiqhu wal juz anim frodani falaslu ma'alihi ghairuhu buni wal far'u ma'alasi wa yambani. Ya, tepuk tangan untuk saudara. Saya ambil contoh dalam Al-Quran ya, untuk usul fiqh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jelaskan. Di situ ada qauluhu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Silakan. Wattaquni ya ulil albab. Apa di sini wattaqu, di sini amar. Mana apa ini? Wattaquni, takwa, bertakwalah kamu kepada saya. Perintah Allah. Amar. Amar ya. Amar di sini maknanya apa? Ayat di sini menunjukkan pada mana? Apa mandub, apa wujub? Wujub. Wujub, kau tahu? Al-aslu fil amri lil wujub. Iya, tepuk tangan. Terus misalnya watazawwadu, di sini amar juga. Apa maknanya? Maknanya berbekallah kamu. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Di sini amar, di sini mana apa? Berbekal dengan ketakwaan. Al-aslu fil amri lil wujub. Mana wujub? Pertanyaannya sekarang, watazawwadu ini sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang kewajiban orang pergi naik haji, bekal yang paling penting adalah takwa. Tapi kalau misalnya digunakan untuk hal yang lain, watazawwadu ini digunakan untuk pergi ke Malaysia, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Alasannya. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya bekal yang paling penting, yang paling baik adalah bertakwa. Ayat ini yang ditujukan untuk orang yang haji. Misalnya orang nggak haji pergi ke Malaysia, apakah orang yang pergi ke Malaysia juga berbekal takwa yang terbaik? Ya. Engki. Dia bilang engki, iya. Ya, tepuk tangan untuk saudara. Kenapa kamu bilang seperti itu? Bisa digunakan untuk hal yang lain. Kenapa? Karena Al-aslu fil amri. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. iya, tepuk tangan ya. Al-ibratu bi umumil lafzi La bi khususi sabab. la bi khususi sabab. Artinya Yang digunakan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan suatu sebab. iya, bukan asbabun nusulnya yang jadi masalah, tapi keumuman lafaz tersebutnya. Berarti kemana saja, pergi ke pasar baru, pergi ke Pamekasan, maka bekal yang dibutuhkan adalah Takwa. ketakwaan. Tepuk tangan untuk saudara. Ya, jadi mereka diantaranya sebagian. Terus yang lain pertanyaan? Ya, sekarang ilmu balaghah ya. Pindah kepada ilmu balaghah. Tolong jelaskan apa yang dimaksud balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat bagi kalam dan mutakallim. Terus berikan contoh kalam yang tidak fasahah. Bismillahirrahmanirrahim. Takak-ka'ah. Takak-ka'ah.
Mata kak kaktum kata kak kuikum termasuk Gharaba. gharaba. Tepuk tangan untuk ya dimaksud gharaba tidak masuk fasoha. Berarti tidak balaghah. Tidak balaghah. Ya, sekarang saya ambil contoh. Ada orang kasirur roman. Banyak punya abu tomengah. Apa yang dimaksud? Ada orang rumahnya itu banyak abu tomengah. Maksudnya apa itu? Kasirur roman. Majus. Majus. Majas. Nah, yang dimaksud apa di situ? Banyak tamunya. Iya, tepuk tangan untuk Saudah ya. Sekarang kita pindah kepada tasbih ya, tasbih baliw. Kita ambil contoh. Kamu bilang sama cowok-cowok ya, misalnya kamu bilang sama Rosi, wahai Rosiku, Rosi, kamu bagaikan rembulan. Kamu Maimon. Kamu adalah rembulanku. Itu termasuk apa itu? Tasbih. Tasbih apa? Tasbih baliw. Tasbih baliw. Kenapa disebut tasbih baliw? Karena tidak menyebutkan ada tasbih dan wajul syabah. Iya, tepuk tangan untuk Saudah. Ya, jadi kamu bisa bilang seperti anta Samsun, anta Badrun ya. Jadi di situ asalnya apa? Asalnya engkau bagaikan rembulan. Ada kan nyanyian kan? Engkau bagai air yang jernih. Oh, ini kayak dengan kita lain. Nah, itu di situ termasuk tasbih. Tasbih. Ya, rukunnya tasbih ada berapa? Ada 4. Apa saja? Musyabbah, musyabbah bi, wajul syabah, ada tasbih. Iya, tepuk tangan untuk Saudah ya, sudah menguasai ilmu balaghah. Pula tak bisa lanjang lebar. Ini kemarin banyak nih kebulana yang akan ditanyakan 67. Kira-kira itu saja yang bisa saya presentasikan kepada penonton. Ini sudah bisa menguasai ilmu balaghah, ilmu mantik dan ilmu usul fiqh. Ilmu logika itu ilmu mantik teh. Cuman karena dimodernkan nih kocak ilmu logika itu ilmu otak. Bulan beda orang ngocak. Kenapa nyaman? Ngocak logis. Kita kok kelero. Bagian ring bucur ngocak logis, logika dan usul fiqh plus ilmu balaghah. Saya kira itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Saudah. Ya. Selanjutnya saya berikan kepada penanya yang lain, biar karena di sini juga ada penanya dari Pondok Pesantren Bata-Bata ya, yang sengaja hadir pada kesempatan kali ini, yaitu yang mengarang logis ya. Yang mengarang logis yaitu Ustadz Zainullah. Tepuk tangan SPD. Ini rajanya logis di Bata-Bata. Nanti juga ada Ustadz Husain Fahri, ini santri di sini, yang mengarang fakih, ilmu faraid dan ilmu fikih. Tepuk tangan untuk Ustadz Fahri, Husain Fahri, ya. Mana Ustadz Husain Fahri? Mana? Nah itu, ini sing ngarang langsung nih ke santri kanja. Nyaman Ustadz Husain, ki single kita bekalan. Pelami bedengar aku ngipot traparaben, saya pataber. Malah cocok. Ki, saya kebutuhan telepon paraben saya semok. Saya bawa dina pada ban L300. Sen ke gula bola Ustadz Husain ya. Mana Ustadz Husain? Dan di sini juga ada Ustadz Khalidul Khair, penanya dari Bata-Bata juga. Ustadz Khalidul Khair SPD. Tepuk tangan untuk beliau. Nah ini kata Husain ya nih, si genteng nih gitu. Mancing tak, mancing. Ah, ini kasih ngarang fakih, tepuk tangan dulu. Ini kan begini-gini orangnya bobo rajin loh. Jaga beter. Insya Allah rajian benerong. Buat pada ben labu tenah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang lainnya bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.